teman-teman, apa kabar? Jadi di video kali ini aku mau sharing ulang tentang materi kuliah minggu lalu, itu materi pengantar biokimia. Teman-teman pernah dengar kata biokimia? Mungkin ada yang pernah, ada yang belum kan? Jadi yuk kita bahas pelan-pelan supaya lebih mudah dipahami, oke? Nah, pengantar biokimia sebagai fondasi kehidupan. Jadi teman-teman, biokimia itu terdiri dari dua kata, bio dan kimia. Nah, biokimia itu adalah studi tentang proses kimia dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada namanya reaksi-reaksi kimia. Nah, di mata kuliah inilah yang akan mempelajarinya. Nah, biokimia kan ada bio dan kimia. Seperti dalam biologi, bio berarti makhluk hidup atau sesuatu yang hidup, organisme yang hidup. Sedangkan kimia itu melambangkan tentang sifat, materi, ataupun reaksi. Jadi kalau digabungkan, biokimia melambangkan bagaimana sifat, reaksi, ataupun materi dalam kehidupan biologis kita. Teman-teman, dalam kehidupan, makhluk hidup itu memiliki komponen-komponen dasar berupa air, karbohidrat, lipid, dan protein. Molekul-molekul ini yang membangun fundamental yang memungkinkan kita menjalani kehidupan seperti ini. Teman, pertama kita punya protein. Protein itu strukturnya ada yang primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Fungsinya itu protein ini adalah molekul multifungsi. Multifungsi berarti banyak fungsinya. Karena protein ini terlibat hampir di setiap proses biologis. Karena dia itu berfungsi sebagai pembawa informasi-informasi ke seluruh jaringan tubuh, sebagai antibodi, komponen struktural, bahkan enzim. Enzim adalah salah satu jenis protein. Di sini kita punya enzim sebagai katalis biologis yang mengubah dunia, di mana enzim ini mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh atau dalam kehidupan kita. Dan enzim ini sangat spesifik dan diatur dengan ketat, sehingga enzim ini penting dalam industri. Tanpa enzim, sebagian besar reaksi biologis tidak akan berlangsung. Selanjutnya di sini ada asam nukleat yang terdiri dari DNA dan RNA sebagai kode kehidupan. Jadi DNA itu adalah singkatan dari deoksiribonucleic acid dan RNA singkatan dari ribonucleic acid. Jadi DNA ini di dalamnya berisi instruksi genetik. Yang gampangnya, DNA ini merupakan cetak biru kehidupan yang akan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Dan RNA ini berperan sebagai sentral ekspresi gen, bertindak sebagai pembawa pesan genetik. RNA mengubah informasi genetik DNA menjadi protein. Bersama-sama, DNA dan RNA ini membentuk inti dari informasi genetik yang akan diteruskan. Selanjutnya teman-teman, dalam biokimia ada fotosintesis. Fotosintesis itu pasti penting kan, semua orang pasti tahu. Fotosintesis itu mengubah energi cahaya matahari, cahaya menjadi energi kimia, di mana ada proses mulai dari cahaya matahari ke klorofil dibantu oleh air dan karbon dioksida hingga berubah menjadi glukosa dan juga oksigen yang dinikmati oleh manusia. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman, bagaimana relevansi biokimia dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama dalam bidang kesehatan dan obat-obatan. Jadi biokimia ini dapat menjadi pengembangan obat baru, diagnostik, dan pemahaman penyakit. Dan dalam bidang pertanian dan pangan, peningkatan ini dapat meningkatkan hasil panen, nutrisi, dan keamanan pangan. Dalam bidang lingkungan, ini bisa menjadi bioremediasi atau energi terbarukan.
Dan dalam bidang teknologi dan industri, ini dapat menjadi bioproses, bioteknologi, dan material baru. Jadi sebegitu pentingnya biokimia ini. Biokimia adalah ilmu yang terus membentuk pemahaman kita tentang kehidupan dan inovasi di berbagai bidang, mempengaruhi setiap aspek kehidupan modern saat ini. Oke, mungkin begitu saja video saya kali ini. Maaf ya jika videonya mungkin kurang, karena di sini kita juga sama-sama belajar. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.